Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Hujan adalah sebuah proses alam untuk menjaga keseimbangan bumi. Pada saat hujan turun, terjadi proses pengembunan uap air menjadi butir air yang kemudian jatuh menetes ke tanah. Sebuah peristiwa alami yang tentu tidak asing bagi kita. Kita sering melihat dan merasakan tetesannya, terutama saat musim hujan melanda. Kemungkinan besar sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan, mulai dari penguapan air di bumi hingga jatuhnya tetes-tetes air dari awan di langit. Nah, berikut ini adalah fakta tentang hujan versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, kecepatan air hujan saat turun ke bumi. Tetesan air hujan yang jatuh ke bumi rata-rata memiliki kecepatan sebesar 8 sampai dengan 10 km per jam. Untuk kecepatan maksimalnya mencapai 22 mil per jam atau sekitar 35 km per jam. Wah, terbayang tidak kalau itu kecepatannya seperti apa? Kecepatan turunnya air hujan ini dipengaruhi oleh kecepatan angin dan juga kondisi cuaca suatu daerah. Yang kedua, perubahan kristal menjadi rintik air. Pada saat berada di atas, komponen hujan masih dalam bentuk es atau kristal. Namun, setelah turun ke bumi, berubah menjadi bentuk titik-titik air. Hal ini akan terjadi jika suhu udara di bumi tinggi, maka es atau salju yang berbentuk mencair dan menjadi air. Tapi jika suhu udara di bumi sangat rendah, maka akan tetap turun dalam bentuk salju yang berbentuk kristal. Ketiga, 16 juta ton air per detik stok bahan hujan. Diameter setiap tetesan hujan memiliki variasi ukuran antara 0,02 dan 0,031 inci. Setiap detik terdapat kurang lebih 16 juta ton air yang menguap dari permukaan bumi untuk bahan hujan. Jumlah tersebut akan turun lagi ke bumi dalam bentuk air hujan setiap detiknya dengan volume yang sama. Dalam 1 tahun, perkiraan jumlah ini akan mencapai 505 dikali 1012 ton air terus berputar dalam daur ulang yang seimbang. Yang keempat, perubahan air hujan tiap detik. Bentuk air hujan akan berubah hingga ratusan kali per detik. Biasanya terlihat hampir bulat. Jika semakin besar, maka bentuk air hujan akan menjadi semakin cepat. Bentuk proses ini juga akan meningkatkan efek gesekan dengan atmosfer dan membantu hujan turun ke bumi dengan kecepatan lebih rendah. Bayangkan kalau air hujan tidak berbenturan dengan atmosfer. Mungkin yang turun bukan tetesan air, tapi bongkahan air dalam bentuk besar. Yang kelima, aroma khas tiap kali hujan turun. Biasanya setiap kali habis turun hujan ada aroma khas alami yang kita hirup. Tapi tahukah dari mana aroma itu muncul? Aroma itu sebenarnya merupakan aroma senyawa yang disebut petrichor yang dikeluarkan oleh tanah dan rerumputan. Yang keenam, ketinggian minimum awan hujan. Ketinggian minimum awan hujan adalah 1.200 meter. Awan hujan juga dapat ditemui pada ketinggian 10.000 meter. Yang ketujuh, air hujan dapat menghipnotis. Ternyata hujan juga memiliki kemampuan menghipnotis loh. Fakta yang paling misterius dan mengejutkan para ilmuwan adalah bahwa hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Inilah yang mungkin banyak orang katakan hujan tak hanya membawa genangan tapi juga kenangan. Yang 8, nada indah air hujan. Rintik air hujan dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan titar.
ITER merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam. Yang ke-9, benua dengan curah hujan paling sedikit adalah Antartika. Benua dengan curah hujan paling sedikit di dunia ini adalah Antartika, bukan Asia, bukan Australia, dan bahkan bukan Afrika yang suhunya terkenal sangat panas. Rata-rata curah hujan di Antartika hanya mencapai 166 mm per tahun. Kenapa demikian? Antartika yang terletak di kutub selatan bumi memang tidak panas, juga sangat dingin. Yang ke-10, ada hujan asam sulfat, besi, bahkan hujan berlian. Hujan berlian memang benar-benar terjadi, tapi tidak di bumi, melainkan di planet Jupiter dan Saturnus. Sementara di planet lain, hujan yang terjadi tidak seasik itu. Di Venus, yang terjadi adalah hujan asam sulfur yang sangat mematikan. Demikianlah ulasan fakta tentang hujan versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.